Itu truknya. Liam, ayo rekam. Ayo cepat. Beri jalan. Dapat. Dan ternyata baunya buruk. Bagus, Ras. Kau dapat sampah. Dan pelakunya berhasil lolos. Tidak apa-apa, kita masih punya rekaman ini. Ayo tunjukkan pada Bu Ramirez. Ini baru sebuah berita yang bagus. Tapi siapa pelakunya? Kami belum tahu. Kami hampir menangkapnya. Sekarang ibu harus melihat bagaimana hasilnya. Ibu berikan sisa minggu ini untuk memecahkannya. Iya, ibu bisa mengandalkan tim berita aksi. Pergilah. Itu supirnya, tepat waktu. Zeh, dari tadi kau di sana rupanya. Kami pikir kau ketiduran. Namanya kamuflase, Rasti. Hei semua, mana pelaku penjahat popcorn itu? Dia tidak muncul. Kita bicara saja dengan sopirnya. Tim berita aksi. Hah, Anda ingin mengatakan sesuatu tentang masalah popcorn? Kemarin Anda bertemu seseorang. Pada siapa Anda menjual popcorn sekolah? Apa yang kalian bicarakan? Ini hari pertamaku. Orang sebelumnya dipindahkan ke Indianapolis. Pasti penjahat popcorn mengaturnya. Dia pasti sadar. Tunggu, kenapa kau lari dari kami? Aku melihat semak aneh mendatangiku. Naluriku menyuruhku kabur. Sekarang kita harus apa? Kita harus memancing pelakunya agar keluar dari persembunyiannya. Aku punya rencana. Zack, kita butuh pelacakmu dan bumbu play. Jika pelakunya suka popcorn, tidak mungkin dia akan bisa menolak jagung, palm, rosemary clade yang terkenal. Oke semua, kita gantian awasi pelacak. Santai saja, ini bisa lama. Popcornnya bergerak, saatnya beraksi. Ayo, cepat! Menuju dermaga. Dia akan kabur ke Kanada. Oh, tidak akan. Lihat, kau akan merekam ini. Saatnya terkenal. Jangan khawatir, Ras. Aku dapatkan. Oh, lihat semua. Jagung popcorn. Dan ada banyak sekali di sini. Oh, astaga. Dan kupikir hanya Mimau yang makannya berantakan. Pintunya terkunci. Minggir. Liam, pastikan kau merekam ini. Aduh. Jangan khawatir, Ras. Aku dapat. Dapat. Oke, ini saatnya. Kita lakukan. Tim berita aksi. Kami masuk. Meryl, ibu yang telah mengambil semua popcorn di sekolah. Oh, maafkan ibu. Ibu hanya ingin tempat tenang menonton acara ibu. Dan tidak ada yang kedap suara seperti popcorn. Oh, jangan tayangkan ini anak-anak. Ibu bisa kehilangan pekerjaan. Kami tidak melakukan itu, walau itu berarti kami tidak memiliki cerita. Yang berarti kami tidak punya acara. Oh, kalian semua manis. Tunggu, ibu tahu cerita besar lain yang akan menyelamatkan acara kalian. Bertahun-tahun ini menjadi legenda, tapi tidak ada yang bisa menemukannya hingga sekarang. Berkat informasi anonim, tim berita aksi mengungkap ruang permainan rahasia sekolah. Ayo ke sana. Itu laporan kami hari ini. Ada permainan untuk dimainkan. Wah, asik, ayo. Hebat. Ibu mencari ruangan ini selama bertahun-tahun. Kerja tim yang hebat. Kalian selamatkan acara kalian. Ayo Meryl, apa kau siap bermain hoki udara? Itu sudah pasti. Oh, dan Zack, aku berhutang pelacak baru. Tidak masalah. Teman-teman, aku baru saja dapat petunjuk berita baru. Gosipnya ada bak mandi panas di ruang santai guru. Tim berita aksi menangani ini. Hui, dia memang terlihat cantik.
Oh ya, dan aku dengar dia bisa bicara dalam 3 bahasa. Kalian pernah mendengar tawanya? Tawanya sangat menular. Aku suka rambutnya yang harum. Apa? Keterlaluan? Dia datang, tenanglah, tenang. Hai teman-teman, ada yang mau bertukar dengan wortelku? Baiklah. Jadi, ya, aku akan, ya. Kira-kira apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu, tapi aku senang kita tenang saja. Terlalu terang. Ya. Jordan, tukar pudingku dengan baksomu. Terima kasih. Apa? Kau bilang dia suka saus merah. Kau curang, kawan. Ini hanya bisa dicuci kering. Asal kalian tahu saja ya, aku keluar dari formasi ular. Aku keluar lebih dulu daripada kau. Aku hanya tidak memberitahumu. Formasi ular secara resmi sudah berakhir. Tidak masalah. Aku juga. Itu untuk baksonya. Itu untuk monsternya. Ini untuk membuatku buta. Rasakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kira kalian semua punya formasi ular. Itu sudah berakhir. Oh, sayang sekali. Menurutku sangat bagus ketika kalian semua saling menjaga. Dia benar. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan korbankan persahabatan kita demi seorang gadis? Aku tidak mau itu. Aku juga. Kalian teman-teman terbaikku. Aku jelas tidak mungkin bisa membuat teman baru saat ini. Aku tidak percaya kita membiarkan ini terjadi. Dan yang paling kacau, ini semua bukan salah kita. Ini salah Stella karena telah mengadu domba kita. Ya, benar sekali. Menurutku, kita serang dia sekarang. Formasi ular, teman-teman. Stella, kami perlu bicara denganmu. Oh, hai teman-teman, ada apa? Oh, aku rasa kau mengerti. Kami muak dengan permainanmu. Terima kasih Lincoln. Kau bilang apa? Jangan berlagak lugu ya. Kau hampir merusak persahabatan kami. Mengajak kami semua berkencan dan membuat kami berkompetisi untuk membuatmu terkesan. Membuatku terkesan? Apa yang kalian bicarakan? Tidak masalah, kami sudah muak. Salah satu dari kami tidak bisa jadi pacarmu. Jadi kau tidak mendapatkan siapapun dari kami. Apa? Maaf aku tertawa. Hanya saja, kalian semua sangat mengada-ada. Aku tidak mau punya pacar. Aku hanya mau menjadi teman dengan kalian semua. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya saja? Sebaiknya kalian ingat, setiap kali aku menghampiri kalian, kalian bersikap aneh. Jadi aku mencoba berkenalan dengan kalian satu persatu. Atau yang kalian sebut dengan kencan. Kau tahu, mungkin ini ide yang buruk. Sepertinya kalian tidak bisa berteman dengan perempuan. Aku akan main dengan rekan labku, Ibu Johnson. Oh kawan, kita mengacaukannya. Sayang sekali karena Stella sangat menyenangkan. Aku berharap dia bisa mengajariku bermain permainan cakar. Ya, dan aku harap dia membantuku memilihkan rambut palsu untuk Mimau. Dan dia akan jadi tambahan yang bagus untuk formasi ular kita. Dia bisa menjadi ekor. Mungkin kalau kita minta maaf padanya, dia akan memberi kita kesempatan lagi. Hai Stella, kami hanya ingin minta maaf atas sikap kami. Ya, kau benar. Hanya karena kau perempuan dan kami laki-laki, tidak berarti kau hanya ingin mencari pacar. Yang tidak kami ketahui tentang perempuan bisa memenuhi satu perpustakaan. Kami berharap kau memaafkan kami, karena kami sangat senang bermain denganmu sebagai teman. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, sampai bertemu lagi. Tunggu dulu. Lincoln, apa isi termos itu? Sup tomat buatan ayahku. Aku akan menukar salad buahku untuk itu. Setuju. Hei, bagaimana kalau menukar kue berasmu dengan biskuit ini? Tentu saja. Apa kau mau menukar jusmu dengan camilan tuna? Maaf kawan, kalau itu aku tidak mau. Oke semuanya, tos. Tos sekolah menengah pertama, sudah. Siapa yang siap membuat heboh? Aku tahu aku siap.
menumbuhkan kumis manis ini selama musim panas, jadi aku hebat. Oke, A, itu tidak bisa disebut kumis. Dan B, kenapa tidak kau akui kau gugup seperti kami semua? Teman, tidak ada yang perlu dicemaskan. Terutama karena kita semua di kelas Ibu Salter. Kata Lin, dia hebat. Tapi Lincoln, kita kan dimakan hidup-hidup. Kita bukan orang penting lagi. Semuanya tenang saja. Begini ya. Selama kita semua bersama, kita akan baik-baik saja. Ini dia SMP, kita buat jadi muda. Tapi kita... Tidak keren. Dan perutku mulai mual. Aku tak yakin bisa maju. Tarik napas dan tenanglah. Strategi kita harus kuat. Merasa bahaya didorong dalam lemari. Kelasku di mana? Uangku ditelan mesin. Aku rindu hari pizza. Spaghetti misterius kita coba. Kita kuasai lorong ini. Percaya kita bisa. Kita bisa. Percaya kita bisa. Kita bisa. Percaya kita bisa. Hai semua, nama Ibu-Ibu Salter. Oke, jadi begini. Ada bar jus di belakang, ambil sendiri. Juga kartu bertuliskan nama kalian di atas meja bertema Rip Hardcore. Ibu suka pertunjukannya dan dia adalah teman pribadi Ibu. Keren. Lihat, sudah kubilang tidak ada yang perlu dicemaskan. Ibu Salter, aku tidak menemukan mejaku. Namaku Lincoln Loud. Oh, oke. Ini dia. Sepertinya kau ada di kelas Pak Bolhofner. Tidak, itu tidak mungkin. Aku sudah minta masuk kelas ini. Demi cinta kue spons, kau sudah serahkan formulirnya. Katakan. Sudah, lihat saja ada tandanya. Ini bukan tanda, ini noda Flippy. Ibu Salter, bisa dia tetap di sini? Maksudku, dia sudah di sini. Kumohon. Ya, kami harus bersama-sama. Ya, kami sudah menyanyikan lagu keren tentang itu. Oh, maafkan ibu anak-anak, tapi kelas penuh. Lincoln terpaksa masuk ke kelas Pak Bolhofner. Di mana itu? Di gubuk. Ini jus untuk perjalanan. Jalannya sangat jauh. Tolong Lincoln Loud melapor ke kantor kepala sekolah. Sekarang apa lagi? Lincoln? Sebenarnya ibu punya kabar baik. Kau membuktikan dirimu sebagai anak yang bertekad. Jadi ibu membantumu dan ibu menemukan cara yang kau inginkan. Terima kasih. Teman-temanku akan sangat bahagia. Kau akan ditantang di kelas yang lebih dingin dan sebagainya dan sebagainya. Ibu baru saja mendapat popper gratis seumur hidup. Karena kau akan masuk ke sekolah yang baru. Itu tepat di seberang sungai. Tunggu, apa? Di sekolah baru? Ya, tidak mudah tapi ibu bisa mendaftarkanmu karena ibu mengenal kepala sekolah di sana. Dia hutang budi pada ibu. Tapi... Dia membantu ibu, jadi semoga ini sepadan, Laut. Omong-omong, itu di Kanada. Kanada? Sudah kuduga kita seharusnya cari rusa dengan punggung lebih besar. Apa kita sudah sampai? Biar aku periksa GPS-nya. Aku rasa ini beku. Beri saja pukulan. Bagus. Sekarang kita tak punya peta. Teman-teman, itu mungkin masalah terkecil kita. Yeti, mundur semuanya. Aku terlatih dalam pertempuran kriptis. Lincoln, kau menjemput kami. Ya, aku khawatir. Seharusnya kalian sudah sampai. Ada apa? Jangan tanya. Liam, kau punya mentega itu lagi? Kumisku telah membeku. Tidak! Seperti yang kau lihat, kami hancur tanpamu, Lincoln. Sama. Saatnya menghentikan permainan hoki dan dikeluarkan dari sekolah agar aku bisa mengakhiri mimpi buruk ini dan memikirkan nama yang lebih pendek. Phew, ayo beraksi. Pengering rambut. Tidak bisa main hoki tanpa es.
Ya ampun, apa yang terjadi di sini, Lincoln? Hah? Ya ampun, kepala sekolah Marshall. Kali ini kita ketahuan. Kau sadar apa yang telah kau lakukan? Maaf, kepala sekolah Marshall. Kurasa aku terlahir sebagai pembuat masalah. Aku tidak bisa menahan diri. Aku yakin itu artinya aku dikeluarkan. Aku akan mengambil barang-barangku. Tidak, kau menyelamatkan Bapak. Bapak serius? Sebenarnya Bapak kesini untuk mencairkan es itu sendiri. Tapi kau bisa menyalakan pemanasnya. Tapi mengiring rambut juga bisa. Ini antara kita. Bapak sama sekali tidak tertarik pada hoki ini. Pelatih sekolah lawan kita adalah kakak Bapak, Gordy. Dan setiap tahun, menang, kalah, atau seri, dia selalu mengganggu Bapak setelah pertandingan. Tapi kepala sekolah Marshall... Jangan khawatirkan masalah kecil ini. Bapak akan bertanggung jawab penuh atas keributan ini. Kalian harus pergi. Itu bahasa Kanada untuk kabur. Kalau permainannya batal, Bapak beritahu. Apa kau butuh bantuan, sobat? Oh. Kalian sedang apa di sini? Nah, kami memikirkan perkataanmu dan kau benar. Kita buat ini berhasil. Dimulai dengan pertukaran sarapan internasional pertama kita. Oh, terima kasih. Kalian yang terbaik. Aku punya mentega. Apa yang kalian punya? Menambahkan selang sirup maple. Seharusnya jangan ada sirup hari ini, karena aku agak bosan. Mengapa semua orang menatap kita? Apa resletingku turun? Lincoln Loud, sesuai peraturan sirup maple kerajaan Kanada, sekarang kau diusir dari Kanada. Maaf soal itu ya. 3 tahun? Itu selama SMP. Semuanya aku pulang. Lihat ini, Zack. Pesta Girl Jordan punya kios tato sementara. Astaga. Aku tidak apa-apa. Aku mendarat di pupuk. 97, 98, 99. Sayangnya kau tidak di sini, Lincoln. Aku akan memecahkan rekor percikan meriam malam ini. Lihat papan loncatnya. Itu akan membuat tsunami. Ada video lain dari pestanya? Tidak, hanya ayahku memastikan aku memakai ulang semprotan serangga. Tapi ini video dari pestanya. Jadi ini terjadi. Kau pasti bercanda. Seluncuran air. Aku tidak percaya kita melewatkan ini. Mungkin Liam tidak keberatan kita ke sana. Sebentar saja. Ketemu semuanya. Astaga, ini hebat bukan? Malam terbaik dalam hidupku. Siapa yang perlu pesta kolam saat kita punya segalanya di peternakan ini, ha? Ayo, selanjutnya tangkapan ular derik. Astaga, dia pasti akan keberatan. Benar, tapi bagaimana jika dia tidak tahu? Kita tunggu sampai dia tidur lalu menyelinap ke pesta Girl Jordan sebentar. Ya, selama kita kembali sebelum dia bangun, semua akan baik-baik saja. Entahlah teman-teman, berbohong membuat perutku sakit. Dan aku tidak bawa obat untuk itu. Kita tidak benar-benar berbohong, Clyde. Kita hanya menjaga perasaan Liam. Pasti ada benarnya. Dan kalau kita lindungi rekor meriamku selagi kita ada di sana, maka biarlah. Ini bahkan lebih baik dari pesta Andrew saat dia melepas kawat giginya. Aku mau ke meja makanan. Aku tidak bisa merayu dengan perut kosong. Aku harus lihat kios tatonya. Aku harus gunakan seluncuran air. Dan aku harus pertahankan rekor meriamku. Baik semua, bertemu di sini 1 jam lagi untuk kembali ke tempat Liam. Pasang alarm. Kau serius, Rusty? Para gadis menyukainya. Tunggu sebentar. Saus pedas. Kukira ini saus tomat. Alergiku. Astaga, Nona. Aku tak bisa terlihat seperti ini. Oh yeah, waktunya memainkan musik antar galaksi. Apa? Peringatan, mungkin menyebabkan rambut rontok parah untuk rambut merah. Wah! Kupikir aku tampak buruk. Hey, coba lihat siapa yang datang untuk kontes meriam. Aku siap, Molly. Lincoln, mereka akan melihat kita bercelana dalam. Aku lupa. Ayo pergi dari sini. Rumah kolamnya, cepat. Cepat.
Alarm payah. Apa yang terjadi pada wajahnya? Jangan pikirkan kami akan pergi. Pesta yang hebat. Hanya itu jalan keluar kita. Ingatlah, kita lakukan ini bersama. Mereka lucu ya. Aku hanya harus mengambil. Lupakan saja. Astaga, susu kambing itu membuatku terlelap. Aku juga sangat lelap. Benarkah? Apa itu sebelum atau setelah kalian pergi ke pesta Girl Jordan? Apa maksudmu? Pesta siapa? Kami tidak kenal Girl Jordan. Oh, yang benar saja. Rusty kelihatan seperti mencium sarang lebah. Zack kelihatan seperti dilindas pemotong rumput. Dan kalian berdua hanya memakai celana dalam. Aku bukan anak bayi. Kau benar, Liam. Kami memang pergi. Dan kami sangat menyesal. Pesta Girl Jordan kelihatannya sangat seru. Mereka punya roti lapis, seluncuran air, dan... Aku tahu. Orang-orang mengirimkanku pesan dari pestanya. Aku hanya berpikir kita bergembira di sini. Jadi, aku tidak bilang apa-apa. Kami memang bergembira. Tidak seharusnya kami pergi. Maaf kawan, kami payah. Dan jika ini bisa menghiburmu, kami tentu layak menerima semua ini di pesta Girl Jordan. Oh, ya. Aku tahu. Aku juga dapat pesan itu. Kami tidak perlu mengingatnya. Jadi kita masih berteman? Ya, sepertinya kalian tidak bisa menyingkirkanku semudah itu. Jadi, ayo, pesta ini belum berakhir. Kalian tidak bisa pergi sebelum sarapan khas peternakan. Selamat untuk Liam Honeycutt, yang sapinya Daisy melahirkan bayi jantan. Induknya dengan bangga mengatakan, Mo. Kita ke Clyde McBride dengan pojok budaya Clyde. Terima kasih Lincoln. Jordan perempuan akan memecahkan rekor sekolah untuk peminjaman buku terbanyak, 47 buku. Dan katanya tidak ada yang bergambar. Wow. Aku dapat buletin penting. Seorang tersangka di kantor kepala sekolah terkait bom busuk di pesta dansa semalam. Beralih ke Stella Zhao. Benar, Lincoln. Siswa itu sedang di dalam saat ini. Pemirsa, aku akan coba mendapatkan pernyataan dari tersangka. Rusty? Sumpah, aku tidak bersalah. Apa kepala sekolah bilang kenapa dia mengira itu kau? Dia tidak mau menyebut nama, tapi ada saksi-saksi yang mengklaim melihatku melempar bom busuk. Sekarang aku diskor selama seminggu. Aku benar-benar benci harus mengawal salah satu murid keluar. Terima kasih sudah merusak pesta dansa kami. Kerja bagus, Badut. Merusak pesta dansa. Ini hinaan terhadap keadilan. Kita harus bersihkan nama baik Rusty. Ini membutuhkan penyelidikan khusus tim berita aksi. Aku temukan catatan penyewaan setelahnya. 3 anak sekolah kita menyewa setelan putih untuk pesta dansa. Chad, Derp, dan Jordan. Aku tidak mungkin melempar bom busuknya. Hidungku ini sangat sensitif. Bau busuk membuatku muntah. Terdengar mencurigakan. Aku punya ide bagus. Astaga, kakiku memang gatal. Kuberitahu ya, membajak ladang bawang menggunakan kaki membuat baunya sangat tajam. Oh, astaga. Akan kuapakan semua ikan busuk yang kutinggalkan terjemur ini? Chad tidak berbohong tentang hidung sensitifnya. Berkurang 1 tersangka, sisa 2. Aku di kamar mandi Gor saat bom busuknya meledak. Pak Bolhofner mengajarkan kami cara bergulat dengan kucing hutan. Dia menyobek setelanku. Apapun mungkin menyebabkannya. Perhatian murid-murid, jangan lupa acara menggalang semangat hari ini. Oh, dan ada kucing hutan yang lepas. Jangan diam saja, Bolhofner. Tangkap dia. Teman-teman, tahu apa artinya? Ya, depositnya tidak akan dia dapatkan kembali. Bukan, artinya berkurang 2 tersangka. Kita tahu siapa pelakunya. Mengakulah, Jordan, dasar licik. Kau menyewa setelan putih agar bisa melempar bom busuk di pesta dansa dan menyalahkannya pada Rusty. Apa yang kau maksud? Aku tidak menyewa setelan dansa. Aku dan Andrew hadir dengan kostum kucing. Ayah Rusty pasti salah menulis.
Mungkin nama J lain, James, Jason, Jackson. Atau mungkin bukan nama J. Artinya bisa siapa saja. Aku benci bilang ini. Kita gagal. Maaf, kami tidak bisa membersihkan namamu, Rusty. Terima kasih sudah mencoba. Aku tetap akan menyamar sampai akhir SMP. Semoga aku akan terbiasa dengan sepatu hak ini. 3, 2, 1. Berita utama hari ini. Ternyata anak sapi jantan Layem adalah betina. Saat umumkan kesalahan itu, Ibu Layem berkata, "Itu salahku, sobat. Sulit dibedakan." Teman-teman, aku tahu siapa penjebak Rusty. Capsek Ramirez, segera temui kami di loker. Tim berita, ikut aku. Semoga ini bagus. Kami baru mengepung kucing hutan Wolfhofner. Kalian bisa pelan-pelan. Aku memberikan kuis kejutan. Hei, ada apa? Aku tahu pelaku bom busuk sebenarnya adalah Jordan perempuan. Tentu saja, karena ada 2 Jordan. Itu hal konyol. Aku tidak melakukannya. Bukan. Kalau begitu, buka lokermu. Baiklah. Aku juga sama kagetnya seperti kalian. Siapa yang menaruh ini di lokerku? Itu yang harus kalian selidiki sekarang. Baiklah. Itu aku. Aku menjebak Rusty. Maafkan aku. Tindakanku kelewatan. Maafkan aku soal kuenya. Sekarang silakan skors aku, Capsek Ramirez. Apa ibu harus men-skors Jordan perempuan? Tidak bisakah dianggap impas? Baik, tidak akan ibu skors jika kau bantu ibu dan terus mengajar. Ajak Emma berdansa. Ajak Emma berdansa. Oh, permisi. Jadi kau ingin ajak Emma berdansa ya? Kau membaca pikiranku? Tidak, tapi itu sangat jelas. Jadi apa yang kau tunggu? Aku takut dia menolakku. Aku akan sakit hati dan merasa malu. Aku tidak bisa mengajaknya tanpa yakin dia suka padaku. Tenang, biar ku cari tahu perasaannya padamu. Jangan tersinggung, tapi kau pasti akan terang-terangan. Pasti ada cara bijak untuk tahu apa dia menyukaiku, iya kan? Tentu, dan kami akan membantu. Ya, sampai jumpa, Chloe. Baiklah, ini waktunya. Apa rencananya, Rasmen? Bau pinus dendeng panggang. Enak kan? Sepupuku bilang kalau gadis mengomentari parfummu, artinya dia suka padamu. Ya, sepupumu punya pacar saat musim panas. Jadi... Wow! Clyde, aku baru tahu kamu memakai parfum. Ya, ini baru aroma cemara dengan sentuhan daging panggang. Bagus. Wow, dia suka padamu, kawan. Dia menyadari parfumku. Tapi mungkin penciumannya peka seperti kucingku dengan tuna. Maaf, aku butuh bukti lebih kuat. Ini lebih mudah dari membuat pie. Kau harus jaga kursi di sebelahmu. Jika Emma duduki, dia ingin dekat padamu bagai selai dan roti. Tunggu, kau tahu ini dari mana? Itu cara yang dilakukan Clark dan Yoko Ono. Clark langsung terpesona dengan Yoko pada pandangan pertama. Jadi dia menyiapkan tempat khusus di kandang. Dan dia duduki. Baik, jika Clark berhasil. Itu dia datang. Cepat, bersikaplah tenang. Hai Clyde, kursi itu kosong? Ya, ini kosong. Duduk di sini. Oh, terima kasih Clyde. Petok. Sepertinya Emma terpesona. Iya benar, dia memang tertarik. Tunggu, hanya itu kursi yang tersisa. Aku butuh bukti lain. Nenekmu mengajarimu membaca daun teh. Yap, dia memang ahlinya. Dia melihat pohon ek di teh olengnya dan meramalkan kami pindah ke Royal Woods. Cangkirnya? Jadi, apa yang kau lihat? Aku lihat roti lapis bakso. Bukan roti lapis, itu Clyde. Saat dan sehari kasih sayang, sepertinya kau mengenakan pakaian seorang koki. Aneh, tapi aku memang punya. Apalagi? Kau gembira dan berdansa dengan seseorang. Gadis berambut coklat. Itu Emma. Yeay! Sekarang kau siap mengajaknya? Tentu. Dan aku punya rencana yang terinspirasi film favoritku, Il Ballo Finale.
Tapi aku butuh bantuan kalian. Apa kami berpakaian seperti zombie? Tidak juga. Emma, kau mau jadi pasanganku untuk dansa hari kasih sayang? Maafkan aku, Clyde, tapi aku hanya ingin kita berteman. Teman. Ini aku, Clyde. Ibu suka kumis itu. Seperti ulat yang mati di wajahmu. Bisa kau perbaiki? Ini tidak akan mudah, tapi aku rasa aku bisa. Au! Kuenya bagus sekali. Apa kau mau sedikit untuk dibawa pulang? Tidak, terima kasih. Aku harus pergi. Oh, baiklah. Oh, hei, apa yang kau lakukan? Clyde? Clyde? Siapa itu Clyde? Namaku Zax. Aku pembuat kue. Kau lucu. Hei, aku ingin mengatakan sesuatu. Katakan saja. Pasti kau mau mengejek aku karena ditolak, iya kan? Mengejekmu? Tidak. Aku ingin bilang kalau ajakanmu itu cukup romantis. Aku yakin sekali kau pasti butuh keberanian untuk melakukan itu. Oh, terima kasih. Clyde coret semua orang dari daftar tugas mereka. Lalu mereka akan mendaki bersama. Itu pekerjaan mudah. Hah? Clyde, kepalan tanganmu terasa berbulu. Lincoln, itu bukan aku. Tunggu, tongkat bola, Lin. Ayo, cepat singkirkan beruang itu dari sini. Hei, kalian berdua, apa yang kalian lakukan di luar sini? Hanya, mencari tongkat bolaku. Oh, itu di sana. Dan kami bisa tidur dengan nyaman. Sudah siap, Clyde? Siap dan sedia. Oh, hei semua. Aku tidak tahu kalian ikut mendaki. Sebenarnya aku tidak ikut mendaki. Entah kenapa aku di sini. Karena aku juga. Nah, berpikir positif saja. Kita bisa habiskan sore ini bersama. Ayo kita mulai. Woohoo! Ayo kita lakukan. Boleh minta tolong? Aku berkeringat lebih banyak dari seorang petani. Ya, kulitku tidak kuat menghadapi panas ini. Aku benci mendaki. Jangan lagi. Setidaknya kita bersama, kan? Jangan khawatir, ada jalan setapak di sini untuk kembali ke tempat tidur. Atau yang di sana. Apa kau tahu kita pergi kemana? Ya, semuanya terlihat sama saja di sekitar sini. Karena kau menanyakannya, aku tidak sepenuhnya yakin kita ada di mana. Baiklah, kita undi siapa yang harus dikorbankan. Tidak ada yang harus dikorbankan. Kita harus bekerja sama untuk pulang ke rumah kita. Kabar baiknya, kita akan selalu mengingat momen yang mengikat kita bersama ini. Sebaiknya kita foto. Baik, bukan saat yang tepat. Liam, kau yang urus soal minum. Serahkan saja padaku. Stella, perhatikan sesuatu yang mudah diingat. Apapun yang bisa mengantar kita pulang. Clyde, aku ingin kau. Kita lewati saja dulu. Zack, kau yang mengumpulkan makanan. Tunggu dulu. Jadi Clyde tidak punya makanan di dalam tas besarnya itu? Hanya obat serangga, tabir surya, pelembab bibir. Pelembab rasa apa? Rusty, cari cara untuk mengirimkan sinyal SOS. Memulai protokol antena rambut. Bukankah ini seru, Clyde? Kita akan selalu mengingat ini. Dengar, yang lain tidak boleh sampai tahu. Tapi kita tidak tersesat. Benarkah? Tidak, kurasa kerjasama akan membawa kita kembali bersama. Jangan khawatir, aku punya peta. Jangan khawatir, akan kuambil petanya. Baiklah, kau boleh khawatir. Kita tersesat sungguhan. Apa maksudmu, sungguhan? Maksudku begini, aku mungkin berpura-pura tersesat karena mungkin kita bisa jadi lebih dekat, tapi kita benar-benar tersesat.
Ini bukan bagian dari rencanaku. Clyde, jelaskan. Clyde, kau juga terlibat? Aku tidak tahu kita akan tersesat. Aku hanya membantunya mencoret nama kalian. Kau mencoret nama kami dari daftar kegiatan. Itu tidak baik, Lincoln. Aku bisa jelaskan. Sudah cukup. Aku akan pergi. Yang mau kembali ke tempat tidur, ikuti aku. Menurut kepanganku, lewat sini. Nenek selalu bilang, kalau kau tersesat, bintang utara adalah penyelamatmu. Tapi ini siang hari. Nenek tidak pernah bohong. Teman-teman, tunggu. Aku akan lewat sini. Serbuk sarinya lebih sedikit. Kita harus bersama. Stella, kembalilah. Rusty. Oh. Hah? Petanya. Wah! Astaga. Tolong! Tolong! Lincoln! Semoga ada yang lihat panggilan daruratku. Wah! Aku mengenali pakaian dalam ini. Hai, teman-teman, dia di sini. Bertahanlah, teman. Kami akan menolongmu. Bentuk formasi berantai. Sudah dapat. Ayo tarik. Apa kau baik-baik saja? Aku senang kalian ada di sini. Maaf sudah merencanakan diam-diam. Lin bilang di sekolah menengah kita akan kehilangan teman-teman dan aku takut itu akan terjadi pada kita. Tidak mungkin. Tapi semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kami hanya mencoba hal baru, tapi bukan berarti kita tak berteman. Tentu saja, kita akan selalu dekat satu sama lainnya. Terima kasih teman-teman. Sekarang pelukan. Aku di sini. Maaf terlambat teman-teman. Clyde, kau tidak apa-apa? Kau berkeringat sekali. Iya, dan mana muffin Senin pagi yang selalu kau buat? Aku tidak membuatnya. Semalam, sesuatu yang buruk terjadi. Aku sedang minum teh dan menonton Operation Desert Storm. Ayolah Zemir, planmu akan berhasil. Pemenang pekan ini adalah pria baik yang membersihkan pantai dan memelihara kucing. Ayo tepuk tangan untuk raja pengocok favorit semua orang, Zemir. Ya. Tahan krim kentalnya. Aku baru saja diberitahu bahwa satu kontestan telah didiskualifikasi karena menggunakan pengocok non regulasi. Zemir, tolong kemasi kaleng muffinmu dan pergi. Apa? Kau marah karena kontestan favoritmu curang? Zemir tidak curang. Dia tidak akan pernah curang. Mungkin saja kau bisa menyukai kontestan lain. Bagaimana dengan menit? Cream Puff menit. Teman-teman, aku rasa kita baru saja menang. Kau menyelamatkan kami. Wow, kurasa aku sedang mengatasi kemarahan Desert Stormku. Kurasa aku akan bersantai dengan secangkir teh herbal di ruang ganti. Wow, dia menghancurkan tim itu. Iya, kalau Clyde terus marah, bertahan di pekan dodgeball akan lebih mudah. Ya, aku benci menghentikan harapanmu kawan, tapi Clyde tidak akan marah sepanjang pekan ini. Bahkan, sepertinya dia sudah bisa mengatasinya. Aku rasa aku tahu bagaimana membuat Clyde marah lagi. Baiklah, tim, berbaris. Sebaiknya ini berhasil, teman. Aku tidak mau kalau memar lagi. Kau tahu hitam biru bukan warnaku. Percayalah. Hai Clyde, aku tidak ingin mendapatkan hukuman, tapi apa bola ini terlihat seperti non-regulasi bagimu? Non-regulasi? Tolong kemasi kaleng muffinmu dan pergi. Lakukan yang terburuk, pecundang. Senang bisa melampiaskan itu semua. Ya, waktunya teh herbal. Mereka tidak akan mendiskualifikasiku karena mengenakan ini, ya kan? Dan selesai. Ini untukmu, Clyde. Aku membuat kis permainan. Aku menemukan resepnya di blog Zemir. Clyde, kau bisa menggarukku. Aku tidak sampai. Oke, permainan dimulai 15 menit lagi. Kita harus membuat Clyde marah. Dia benci melihat sampah berserakan karena seperti katanya, sampah sembarangan meludahi mata Ibu Pertiwi. Kekacauan yang hebat. Bagus, teman-teman. Oh, lihat.
itu dia datang. Hei teman-teman, kenapa mau bertemu di sini? Monster macam apa yang melakukan ini? Ya, kami juga bertanya-tanya. Ini membuatku sangat marah. Bagus, maksudku, itu reaksi yang bisa dimengerti, kawan. Pikirkan itu nanti saja, Clyde. Sekarang saatnya bermain. Ayo! Clyde, Sasana di sini. Kau mau kemana? Ke kantor kepala sekolah Ramirez. Ini terjadi di saat pengawasannya, dan aku akan memberinya pendapatku. Dia membiarkan pelajarnya meludahi mata Ibu Bumi. Teman-teman, kalau dia marah pada kepala sekolah Ramirez, mungkin dia akan dihukum. Kita harus katakan yang sebenarnya. Clyde, tunggu. Lincoln mau bilang sesuatu. Jangan marah pada kepala sekolah Ramirez. Kami yang melakukannya. Apa? Kenapa kalian lakukan itu? Hei, bertahan hidup. Saat kau marah, kau hebat bermain dodgeball. Dan itu mencegah kami dari dihancurkan. Kami ingin membuatmu marah cukup lama untuk bertahan di permainan ini dengan anak kelas 8. Maafkan kami. Aku dengar suara dihajar, tapi tidak merasakannya. Buang sampah ke tempatnya. Oh tidak, tidak. Selesai! Tampaknya kalian ikut dengan Bapak. Biar Bapak ambil kunci dan linggisnya. Banyak jasad mengambil linggis. Kita akan menjadi santapan Skullhofner. Semuanya tenanglah. Dia itu wali kelasku. Aku tahu kalau dia napi, kanibal, atau mafia. Percayalah, kita tidak perlu khawatir. Ya, semua baik-baik saja. Oke. Pak Bo, aduh, Hofner, Bapak yakin Bapak tahu? Aduh, kita kemana? Tentu, Bapak selalu lewat sini saat Bapak harus membuang tumpukan yang membusuk. Aku rasa kita harus menepi. Oh, ide yang bagus, Clyde. Pura-pura sakit. Skullhofner berhenti, kita lari. Wow, aktingnya sangat hebat. Tidak bisa kabur kalau Skullhofner mengawasi kita. Teman-teman, sepupuku Derek sudah jadi polisi. Dia bilang kejadiannya selalu begini. Korbannya tidak berdaya dan jalanan sepi. Artinya... Semuanya tenang dulu. Pertama-tama, Derek itu bukan polisi. Dia itu satpam paruh waktu di toko. Tetap ada lencana? Iya benar, memang ada yang aneh. Seperti Bolhofner salah memesan bus, jalan pintas menakutkan, dan hobinya memburu mangsa kecil. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Tidak semua orang bisa terus optimis sepertimu, Lincoln. Ada pesan dari bus Salter. Busnya terjebak dalam sirup Flippy sedalam 1 meter. Karya wisatanya dibatalkan. Akan Bapak antar kalian kembali ke sekolah. Lihat, semua baik-baik saja kan? Iya, semua baik saja. Kebetulan sekali tidak ada cadangannya. Di luar sini sulit ditemukan orang lain. Dan sebentar lagi malam tiba. Oke, rencananya sudah jelas. Halo Pak B, apinya bagus. Tahu tidak, aku punya hobi baru belakangan ini, gudang bawah tanah. Aku suka sekali gudang bawah tanah klasik. Aneh. Di Royal Woods jarang terjadi hal yang seru. Jadi, boleh aku melihat gudang bawah tanah? Silakan saja. Bagaimana kalau Bapak mengantarku? Ya. Kuncinya patah. Butuh sesuatu untuk mendobrak pintunya. Cepat, Skullhofner datang. Semuanya cepat lari. Habislah kita. Aku, Lincoln Oliver Law, mewariskan pada saudariku semua komik SF-ku. Dan kau tidak boleh menggadaikan demi uang, Lola. Apa yang kalian pikirkan mengunci Bapak di gudang bawah tanah dan berlari ke hutan? Kalian bisa terluka.
Ya, kami hanya berpikir. Kami pikir Bapak akan menjadikan kami daging asap. Sudah Bapak duga. Ini pasti karena kebohongan orang lain tentang Bapak. Ayo, kita masuk ke kabin. Begitu badainya reda, akan Bapak antar kalian pulang. Bapak rasa ada ban serep untuk mobil di gudang. Bapak akan menunggu di luar agar kalian tidak perlu cemas soal Skull Hofner. Lucu. Bapak cukup tangguh untuk melawan beruang. Tapi semua gosip jahat itu menyakiti hati Bapak. Aku merasa bersalah atas tindakan kita. Aku juga. Sebenarnya Pak Abi sangat keren. Pasti jika semua orang di sekolah tahu seperti apa dia sesungguhnya, semua gosip itu akan hilang. Ya kawan, andai ada cara kita bisa memperbaiki reputasinya. Rusty, kau memberiku ide. Baiklah, aku akan menarik Caca dengannya. Bukan itu. Lihat, Pak B bukan napi, mafia, ataupun kanibal. Kalau kalian kenal dia, kalian akan tahu dia pria yang hebat, berani, dan setia. Oh, bicara soal itu, inilah sang pegulat beruang, Bapak Cool Hofner. Semuanya cepat masuk ke kelas, atau kalian dihukum. Hei, terima kasih. Cool Hofner. Kalian berdua kenapa? Kami ingin menangkan sahabat terbaik di penghargaan terbaik SMP. Kami penerat persahabatan kami. Tapi Clyde dan aku ingin menangkan itu. Kau tidak mau menangkan yang lain? Oh, seperti pemakan jorok. Maaf, kami harus pertahankan warisan kami. Ayah kami menang sahabat terbaik saat mereka masih sekolah. Baiklah, kalau kalian pererat persahabatan kalian, maka aku dan Clyde juga. Ayolah kawan, kita semua sahabat terbaik. Semoga persahabatan saudara yang menang. Terbaik di 3 serangkai. Selamat pagi semua. Lihat, Lincoln McCloud, sahabat dan bangga. Memulai salaman ala Zesty Spurdos dalam 3, 2, 1. Wow, aku pilih kalian untuk penghargaan terbaik SMP. Aku pilih kalian. Keren. Semuanya, lihat, Lincoln McCloud juga punya salaman sahabat. Wow, kau melukisku dengan baik, sahabat. Hei, persis seperti yang kulihat. Oh. Semuanya, lihat yang Lincoln dan Clyde buat. Kami akan tampil di kafetaria, di mana saat bersih-bersih sisa makanan dimulai. Di sini ada cuplikan foto momen persahabatan Lincoln McCloud. Bagaimana bisa muncul di sana? Pemula, video lebih baik daripada cuplikan foto. Hei kalian, lihatlah. Wow, Zesty Spurdos, sahabat terbaik di Royal Woods. Semuanya, lihat ke langit. Lincoln McCloud, sahabat terbaik di dunia. Aku mau ganti pilihan. Aku juga pilih Lincoln McCloud. Pemula, tulisan udara lebih baik dari reklame. Hei semuanya, boleh minta perhatiannya? Semoga kalian belum punya makanan penutup karena aku dan Clyde punya makanan spesial. Dia apel di paiku, saus di kentang, dan soal sahabatku percaya padanya. Dia madu di tehku, dan tuna di rotiku. Makin erat tiap hariku dengannya. Makaroni dengan keju hasil buatanmu paling enak. Lincoln kita kehabisan metafora makanannya. Sahabatku terbaik, Sekut takkan mengujinya, karena kami terbaik dari yang lainnya. Bersedia?
Siap? Memasak bersama sahabatku adalah kesukaanku. Memasak bersama sahabatku adalah kesukaanku. Kalian berdua aneh sekali. Kalian hanya kesal karena tahu kami akan menang. Ya, selama ini kalian hanya pura-pura. Kalian sebenarnya bukan sahabat. Jadi, kalian ingin main kotor? Semoga kalian suka telur dadar. Jangan yang itu, lempar yang ini. Kawan-kawan, hentikan. Iya, ini sudah kelewatan. Lihat diri kalian. Kalian hanya bersikap saling menyebalkan, lalu aku dan Stella sudah muak. Dan kami tidak mau berteman dengan orang seperti kalian. Jadi kami pergi. Ayo, Liam. Kalian tunggu. Kalian benar. Ini bukanlah cara memperlakukan teman. Kami minta maaf atas ulah kami. Kami juga minta maaf. Bisa kalian maafkan Zah? Maksudku, maafkan kami berdua. Tentu. Kalian juga mau maafkan kami? Ya, kemarilah kalian. Satu pizza spaghetti untuk pelanggan favoritku. Aku membuatnya khusus untuk pelanggan tetap. Omong-omong Stella, ini tudungmu. Kucuci dan kukeringkan di tungku. Nyaman sekali. Hei, ada pepperoni di lengan bajuku. Liam, kami punya tempat duduk spesial di sini. Duduk di tumpukan jerami sangat nyaman. Dan Rasman, ada kabar bagus dari rapormu. Sesuai janji, ini koin permainan untuk tiap nilai A. Iya, terima kasih kesenian. Dan terima kasih, Gus, menganggap kami seperti keluarga. Sama-sama, nak. Nikmati pizzanya. Oh, Lincoln, bukan itu kakakmu? Hei, Lincoln. Di sini benar-benar ramai ya. Boleh kita berbagi? Ya, tapi sudah penuh. Apa itu pizza spaghetti? Ya. Kami lapar. Boleh minta sedikit? Oh, ya, aku rasa. Jadi, kalian sedang apa di sini? Ya, biasanya kalian nongkrong di mall. Biasanya. Tapi Dimyam tutup. Ya, tapi skiball yang buka. Ayo, kita main di sana. Ya. Oh iya. Mereka makan semua pizzanya. Sekarang mereka mainkan gamenya. Mereka mengambil alih tempat ini seperti semut mengerubungi permen. Kawan, tenanglah. Hanya untuk siang ini, kita masih bisa bermain. Boleh aku selanjutnya? Aku jarang dapat nilai A. Maaf kawan, Miguel pasti agak lama. Dia bersemangat. 10.000 tiket lagi dan dia bisa menang. Pemanggang waffle rib hardcore. Aku mengumpulkan tiketku bertahun-tahun untuk memenangkan itu. Oh, maaf, Clyde. Mungkin ini bisa menghiburmu. Permisi, Gus. Clyde ingin pesan roti bawang mungil. Maaf, Lincoln. Aku sudah menutup pesanan. Oh, astaga. Tempat ini hebat sekali. Siapa yang menyangka tempat ini seperti itu? Kami tahu. Tapi terima kasih sudah datang. Pergi ke Dimyam saja besok. Oh, maaf. Kami kurang jelas. Maksud kami Dimyam tutup selamanya. Sampai jumpa besok ya. Dan teruslah yakin bahwa aku akan segera mendapatkan alat masak rib hardcore yang lainnya. Kita tidak bisa diam saja sementara tempat kita direbut orang-orang pemakan roti bawang itu. Kita harus merebutnya kembali. Tempat yang sudah seperti rumah sendiri. Mereka boleh mengambil pemanggang wafelnya, tapi tidak mengambil kebebasan kita. Bisa angkat kakimu dari roti lapisku. Ups. Maaf. Lincoln, pidatomu bagus, tapi bagaimana kita menyingkirkan Lenny dan teman-temannya? Kalian pikir aku menginjak roti Rusty tanpa ada rencana? Ini pasti berhasil. Sekarang semua gamenya terlihat rusak. Ya ampun, permainan khusus VIP. Nona, akulah VIP-nya. Waktunya rencana B. Clyde, giliranmu. Mereka akan tahu ini aku. Itulah sebabnya kau harus menyamar. Sekarang aku gugup dan tidak bisa melihat. Tipu mereka, kawan. Jadi
Kau mau pesan apa? Apa kau punya pizza yang spesial hari ini? Tidak. Sebenarnya pizzanya habis semua. Atau pasta. Makanan lainnya juga. Oh, astaga. Aku rasa itu tidak akan bagus. Hai semua, paduan suara pria Royal Woods memesan ini, tapi tiba-tiba mereka dipanggil untuk mengisi acara mendadak. Kalian mau? Oh, wow. Waktunya rencana cek prasmanan es milik gas. Mau pakai es yang mana? Kotak, serut, pipih, utuh, berkilau, diet? Bukan? Kecil-kecil. Lenny benci itu. Menurutnya seperti mengunyah kerikil. Liam, kau bisa masukkan ini ke gelasnya di sana? Tentu saja aku bisa. Kerikil. Nona, ada apa? Aku tidak suka esnya. Mulutku terasa tidak enak dan itu membuatku stres. Kalau begitu, kami akan membuatmu rileks. Nikmatilah, kau akan dimanjakan dulu. Cukup. Lenny, kami muak kau nongkrong di sini. Sekarang pergi. Jangan sampai kami menaruh es lagi di gelas. Es kerikil itu ulah kalian keterlaluan, Lincoln. Iya, jika kau pakai cara kotor, maka kami tidak akan pergi. Hanya ada satu cara menyelesaikannya. Kita adakan lomba untuk lihat siapa yang pantas nongkrong di gas. Yang kalah dilarang selamanya. Ayo lakukan. Lempar bola sudah selesai. Lincoln, berita baik. Untuk acara bakat, kita akan bernyanyi dan juga menari. Tapi dengan gaya yang keren. Sebenarnya teman-teman, aku ingin bermain sendirian. Ini saatnya bagi SMP Royal Woods memperkenalkan Lincoln yang agung. Fedora, tidak ada yang keren tentang itu. Formasi perisai. Ambil topi semuanya. Hei, apa yang kalian lakukan? Menyelamatkan nyawamu, kawan. Kau tidak bisa melakukan sulap di hadapan seluruh sekolah. Kenapa? Ada apa dengan sulap? Maaf, Link, tapi trik topi dan kartu, bukankah itu terlalu mudah? Sungguh tidak dewasa, sangat kelas 5. Kami hanya mencoba melindungimu. Reputasi SMP-mu yang jadi taruhannya. Apa yang bisa lebih baik untuk reputasiku selain ini? Keren kan? Jangan di wajah. Maaf ya, aku harus pergi. Merpatiku cuma satu. Teman-teman, sebagai teman Lincoln, kita tidak bisa membiarkannya melakukan sulap. Dia seperti anak babi saat lahir sungsang. Kau hanya perlu memutarnya. Oh, aku tidak tahu apa bisa melakukannya. Kedengarannya seperti rencana licik dan itu membuat perutku terluka. Hadirin sekalian, aku Lincoln yang agung. Burung ini kubuat menghilang. Tada. Aku akan hidup dengan ketidaknyamanan. Yuhu, ada permintaan? Aku akan melakukan yodel untukmu. Tidak perlu. Trompet yang bagus. Terima kasih. Namaku Bocah Yodel. Senang bertemu denganmu. Lincoln Road. Bocah Yodel? Itu unik ya. Wah, itu bukan selalu namaku. Aku punya nama biasa. Johan non. Itu sebelum acara bakat di SMP. Teman-temanku mencoba memperingatkanku. Mereka bilang yodelin tidak keren. Dan ada alasannya kenapa itu hanya dilakukan di puncak gunung. Yodeling, yuhu. Yodeling, yuhu. Apa jamiannya yodel? Suatu hari, kau hanya siswa kelas 6 lainnya. Dan selanjutnya, kau. Bocah yodel. Acara bakat yang satu itu menghancurkan seluruh reputasiku. Itu menghantuiku sepanjang SMP. Reputasi. Aku senang bisa bertemu denganmu. Kau sudah selamatkan aku. Terima kasih Bocah Yodel. Oh, aku hampir lupa. Aku buatkan beberapa ikat kepala. Oh, Clyde, jangan loker itu. Sepertinya itu trompet dan bajunya Bocah Yodel. Tidak, ini milikku sendiri. Ini untuk mengangkat celanaku. Kau belum pernah memakainya. Apa yang terjadi di sini? Oh, aku tidak tahu lagi. Lincoln, kami buat penggembala kambing Swiss fiksi dengan selera bagus pada musik dan latar belakang tragis untuk menghentikanmu melakukan sulap dan reputasimu tidak rusak. Apa? Kenapa? Itu karena kau teman kami. Iya, sobat. Kami tidak bisa biarkan kau keluar sana dan mempermalukan dirimu di depan semua orang. Wow. Aku rasa SMP mengubah orang.
Bahkan orang yang kalian pikir teman terbaik. Kalau kalian pikir aku memalukan, mungkin sebaiknya aku pergi saja. Halo semuanya, kami sudah melatih tariannya, tapi sebenarnya kami tidak akan melakukannya. Karena teman kami tidak jadi melakukan aksi sulap. Sulap itu sangat penting bagi teman kita ini. Jadi Lincoln, jika kau di sini, kami sungguh minta maaf. Teman-teman, kurasa dia tidak akan kembali. Oke, maaf, kurasa itu akhir dari pertunjukan bakat. Tidak, bukan akhir. Sekarang siapa di antara kalian yang siap melihat sulap? Para hadirin sekalian, namaku Lincoln yang agung. Dan mereka yang pakai celana berkilauan sukarelawanku. Gaya mereka mungkin dipertanyakan, tapi mereka selalu membantuku. Koki Pet, mulai! Apa? Kalian cium itu? Red Beast pasti di bawah sana beserta kotak musikku. Ayo kita lakukan. Jujur, aku tidak suka keripik jagung setelah ini. Teman-teman, aku baru ingat aku ada les piano. Tidak ada, les itu hari Kamis. Mungkin pindah hari, kau tidak tahu. Lihat, makhluk itu. Ayo tangkap. Norm? Ya ampun, apa yang kalian lakukan di sini, anak-anak? Kami mencari Red Beast. Apa? Tikus mutan besar taring panjang. Meneror sekolah, berbau seperti keripik jagung. Dia punya kotak musikku. Kami ikuti suaranya ke bawah sini. Tikus mutan di sekolahku? Tidak dalam pengawasan Norm. Kalian naik saja ke atas ke tempat aman dan biar ku tangani si buas itu. Itu adalah tawaran yang sangat baik. Kami akan menerimanya. Maaf Norm, tapi aku tidak pergi tanpa kotak musikku. Baiklah, ayo kita berpencar. Kalian cari di sisi barat, aku cari di timur. Haruskah ada yang ikut, Norm? Bagaimana jika Red Beast memojokkannya? Norm paling mengenal ruang bawah tanah ini. Tidak mungkin monster itu menyerangnya. Mundur makhluk buas! Kami datang, Norm! Ya, rasakan itu dan itu. Norm, kau tidak apa-apa? Menjauh, binatang ini sangat kejam. Kita harus membantunya. Aku tidak mau ke sana. Ya, seseorang harus jadi pahlawan. Ini tugas untuk pukulan Rusty. Norm, baik-baik saja ya? Ku tangkap binatang buasnya. Kalian tidak akan mau masuk ke sana. Itu sangat kacau. Wow, terima kasih Norm. Apa dia punya kotak musik Stella? Tidak. Aku minta maaf. Tapi jangan khawatir. Jika ada di sini, aku akan menemukannya. Sementara itu, akan kubawa kalian ke atas. Apa itu? Red Beast! Kukira Norm sudah menangkapnya. Kembalikan kotak musikku, dasar monster. Tunggu! Hah? Aku bisa jelaskan. Teman kecil ini adalah Red Beast kalian. Lalu siapa yang kau lawan di lemari? Tidak ada. Aku hanya berakting tadi agar kalian mau pergi. Aku tidak mau kalian tahu soal Cinnamonku. Aku sudah lama memeliharanya. Dia dulu tinggal di lab science sekolah. Oh, dia teman baikku di shift malam. Tapi di satu malam nahas, kami sedang bersenang-senang. Aku lupa mengunci lemari persediaan. Dan di hari berikutnya, aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Tapi dia kembali seperti ini. Keanehan alam. Ini bukan bagiku tentunya. Tapi aku takut para ilmuwan akan mengambilnya untuk dipelajari. Jadi aku menyembunyikannya di sini di ruang bawah tanah dengan persediaan camilan kesukaannya tanpa batas. Keripik jagung. Aku berhasil menyembunyikannya selama 10 tahun. Iya, itu tidak tepat. Dia mencuri barang anak-anak di sekolah. Dia mengambil kotak musik dari tasku. Cinnamon Bartolomeo, apakah ini benar?
Oh, aku tidak percaya ini, kawan. Kau harus mengembalikan semua benda yang kau ambil dan menulis surat permintaan maaf. Maaf atas masalah kalian. Aku hanya ingin menjaga temanku. Aku mengerti, sama seperti mereka menjagaku. Jadi, bisakah kalian menjaga rahasia ini? Wow, aku sangka aku melihatnya lagi. Apa kalian harus melawan Red Beast dulu? Tidak, kami mencari di seluruh sekolah dan aku yakin itu hanya karangan. Kami menemukan banyak barang hilang. Kalau lihat Molly, kami menemukan koin keberuntungannya. Eksotis sekali. Akan aku kabari. Terima kasih. Sampai jumpa. Bisa kita mulai pertukaran makan siang? Keripik jagung. Tukar dengan roti lapis posterku. Maaf, Rusty. Ini untuk seseorang. Ini untukmu, kawan. Kelihatannya lezat. Aku juga memanggang pang o coklat, pang Swiss, dan croissant. Ada acara apa ini, Clyde? Ya, apa kau merayu kami untuk sesuatu? Oke, dengar ini. Alasanku membuat perayaan sarapan siang persahabatan ini karena aku punya berita besar. Semuanya dimulai tadi malam. Clyde, bisa ku terima itu? Dan hati-hati, telepon itu lebih tua dari kacamata dashball tahun 1930-an kita. Halo? Clyde, ini Nana Gale. Oh, Nenek punya berita. Sahabat Nenek, Fleur Dupont baru saja datang ke kota untuk kunjungan kejutan. Dia kebetulan menjadi dekan salah satu akademi memasak terbaik di dunia. Aku tahu akademi itu hampir tidak mungkin untuk masuk. Mereka bahkan tidak akan membiarkan Ratu Inggris masuk. Dan aku pernah dengar kue bolunya kering. Clyde, bawa rotimu ke sini. Dan bawa juga hidangan panggangmu. Jika Fleur mencobanya, dia pasti akan membiarkanmu masuk. Jadi, apa yang terjadi? Dia suka semua yang kubuat. Bahkan dekan Dupont bilang aku hanya harus lulus satu ujian terakhir malam ini. Aku harus memasak makan malam untuknya. Jika aku berhasil, aku akan masuk ke akademi. Wow, bagus. Clyde, ada apa? Hanya saja ada satu kekurangan. Sekolahnya di Paris. Tidak! Oh, ini terjadi lagi. Clyde meninggalkan kita, sama seperti saat Lincoln pergi ke Kanada. Jangan panik dulu. Aku belum yakin sepenuhnya untuk pergi. Mereka mungkin tidak menerimaku. Makananmu luar biasa. Pasti diterima. Aku akan sangat merindukan kalian. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Di mana lagi aku bisa belajar memasak solmenya, concombre, eleman, escargot. Tunggu, Clyde. Bagaimana kalau kau belajar memasak semua itu di sini saja, di Royal Woods? Ada yang bisa mengajarimu. Kami tidak akan kehilanganmu. Cobalah, Clyde. Kumohon. Ya, kami krumu. Meja 10 saat makan siang, tim berita aksi. Dan kita harus tetap bersatu. Tapi menurutmu siapa yang bisa mengajariku? Aku tahu siapa orangnya. Bonjour, Clyde. Siap memasak? Hidangan Perancis? Aku sangat bersemangat. Aku tidak sabar. Wow, terima kasih Tuan Laut. Aku tidak tahu kau belajar masakan Perancis. Ya, aku selalu mengikuti vlog memasak hidangan Perancis. Setiap kali charcuterie dan siaran langsung, aku merasa hidup. Kita akan membuat escargot. Seperti yang akan kau pelajari di Paris, charcuterie dan mengatakan kunci untuk membuat siput itu sausnya. Mengerti? Karena kita memasak siput. Lelucon bagus, Tuan Laut. Kita mulai dengan mencampur sedikit mentega. Bersiaplah. Kesibukan makan siang dimulai. Haruskah aku kembali lagi nanti? Tidak, kau akan belajar dengan cepat. Selanjutnya, tambahkan bawang putih ke dalamnya. Tunggu, jangan lupa keju nachonya. Oh, ini terlalu panas. Jangan khawatir, tambahkan es batu. Oke, kau gurunya. Harus dituang ke presto itu, perlu pakai susu itu sebelum basi. Harus membuang kepala ikan itu ke suatu tempat. Saatnya memasukkan semua cabai potong, aduk hingga berbusa. Selesai, pesanan di jendela. Maaf, aku terlalu sibuk, Clyde. Sudah tambahkan bawang putihnya? Oh, aku menambahkan semua yang kau katakan. Para kru sedang menikmatinya sekarang. Koki, mana lagi di Royal Woods yang kita kenal? Koki Pet, apa kau bisa memasak hidangan Perancis? Aku tahu semuanya. Aku dulu kepala koki di kapal yacht 18 meter di French Riviera. Ini. Coba gelate gandum kacang ini. Penuh kacang, lembut. Jadi kenapa kau memasak sloppy joe selama ini?
Karena itu yang disukai anak-anak. Koki Pet, kau harus mengajari Clyde memasak hidangan Prancis. Kalau tidak dia pindah ke Paris. Aku mohon. Permintaan yang sangat sulit. Akan kulakukan, tapi dengan satu syarat. Saat aku bersama Clyde, kalian harus menjaga keponakanku, Waffles. Kalau dia mencoba menggigitmu, beri dia waffle. Itu akan menenangkannya. Kupikir kita bisa mencoba resep Kiss Loren ini. Oke, tapi ada satu sekolah untuk diberi makan. Jadi kita perlu mengalihkannya dengan 500, aku rasa. Matematika bukan pelajaran kesukaanku. Aku lebih suka seni rupa. Aku lapar dan Waffles tidak mau berbagi. Hei, punya camilan di sana? Oh tidak, kita pakai telur terlalu banyak. Rusty, ini ide yang hebat untuk berkumpul sambil kau bekerja. Ya, ini keren. Hei Rusty, kau jangan salah paham. Bukankah kau harus bekerja? Stella, aku sedang bekerja dan bersenang-senang. Aku bisa lakukan keduanya bersamaan. Lagi pula, kalau pelanggan butuh, mereka akan teriak minta tolong. Halo, aku teriak minta tolong. Aku terjebak di celana kulitku. Wuhuu, besarkan volumenya. Demi bulan Jupiter sangat berkilau. Harus dicoba. Dan sekarang, manjakan mata kalian dengan gerakan baru kelipatan sweater. Ketemu. Celana sempurna ada di rak itu di belakang toko. Aha, aku sibuk kawan. Bayar saja sebelum kami berubah pikiran. Semoga harimu menyenangkan. Hei, kau mahir juga ya. Terima kasih sobat. Sebaiknya aku angkat ini di kantorku. Urusan toko yang penting. Yo, Rasman di sini. Nah, ini ayah. Dengar ini. Ayah lupa menyebutkan ada pelanggan besar yang akan datang sekitar jam tutup untuk mengambil celananya. Sepasang celana ketat putih dari rak jahit. Itu ada di rak di belakang toko. Kau dalam masalah bocah penjual. Kau jangan gugup, tapi klien ini punya pengaruh untuk memajukan atau menghancurkan Dutch for Dudes hanya dalam satu postingan di media sosial. Tolong jaga rahasia ya nak, tapi ya Mick Swagger. Tidak. Hei Rusty, apa yang terjadi? Aku baru menjual celana Mick Swagger. Ini bisa menghancurkan Dutch for Dudes selamanya. Aku harus ambil kembali celana itu. Maukah kalian membantuku? Tentu saja, kami skuad sobatmu. Dia mengalami hari yang buruk, kita ikuti saja. Baiklah, ini dia, jasa DJ Tyler. Hei, ini sobatmu Tyler. Tinggalkan pesan setelah bunyi klakson angin. Aku sudah mendapat pesan suaranya. Maaf, klakson angin itu berisik. Mungkin Tyler bersama Scoots ke Sunset Canyon. Kita hanya punya waktu 1 jam sampai Mick tiba. Tolong! Ya, aku berhasil mengeluarkan satu kakiku dari celana, tapi yang satunya tidak terasa. Scoots, kami mencoba menghubungimu. Apa yang begitu penting sampai kau tidak bisa menjawab telepon? Ini jam zen, waktu bagi para penghuni untuk bersantai dan terbebas dari gawai. Di mana Tyler? Aku sangat butuh celananya. Tenang, bocah penjual. Dia melakukan pertunjukan DJ. Dia beritahu alamatnya. Bagaimana aku tahu? Hanya karena kami berkencan bukan berarti aku tahu semuanya. Sekarang pergi. Aku harus ikut kelas Tai Chi restoratif. Itu membuatku tenang. Kita hanya perlu memeriksa setiap tempat DJ di kota. Tidak. Ayo teman-teman, bisa saja dia. Maaf, sekumpulan anak-anak, aku sudah memutar lagu Limbo. Tidak, aku butuh celana itu kembali. Tidak, celana ini sudah jadi bagian dari diriku. Tidak akan aku serahkan. Bagaimana kalau kita barter? Celanamu untuk celana Zack yang jauh lebih keren. Sepakat. Apa yang kau lakukan? Aku merombaknya. Aku tidak belajar tata busana DJ selama 4 tahun hanya untuk tampil biasa saja. Aku tidak percaya kau menukar celanaku, Rusty. Kau bisa marah padaku nanti. Kita punya 15 menit sebelum Mick tiba. Kita akan ke bagian jahit, menambalnya, dan ayahku tidak akan pernah tahu. Dapat. Halo, penjual Royal Woods. Astaga, apa itu celanaku? Apa yang kau lakukan? Maafkan aku.
pelanggan ini sama sekali tidak puas. Untuk menjamin kepuasan, pelajari yang pria inginkan dan yang pria butuhkan. Mick, kawanku, biar ku beri sedikit ilmu. Kau ingin dunia tahu kau raja mode rocker yang eksentrik, bukan? Seharusnya aku sudah tahu itu, tapi teruskan. Pria unik seperti dirimu butuh celana yang unik. Sebelum kami rancang ulang, celanamu sudah ketinggalan zaman. Jadi apa kau ingin Mick Swagger yang usang atau Mick Swagger yang terkini? Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa hidup tanpa celana ini? Kau benar sekali, kawan. Aku mau celana ini. Aku butuh celana ini. Aku suka celana ini. Hacha! Juara 1! Selamat, Stella! Iya, sobat, kau luar biasa. Roti lapismu itu dahsyat. Pameran sains tingkat provinsi, kau datang. Terima kasih, tapi aku akan mundur. Kenapa kau melakukannya? Karena ya, aku takut bicara di depan umum. Sesuatu terjadi di sekolah terakhirku. Itu minggu apresiasi guru, dan aku bicara di depan seluruh sekolah. Semuanya baik, sampai aku menyebutkan kata M. Saya ingin persembahkan penghargaan ini kepada Nyonya Limskin. Dia lebih dari sekedar guru bagi saya, dia mama saya. Stella menyebut guru mama. Maksudku mentor. Nyonya Limskin mentorku, dan bukan mamaku. Mamaku. Maksudku ibuku. Mengerti? Karena itu aku ketakutan untuk bicara di depan banyak orang. Aku tidak bisa maju ke sana. Aku tidak percaya diri. Ya, kau beruntung. Karena Rasman adalah raja dari PD. Percaya diri. Kami mengerti, Rusty. Tapi aku tidak yakin bantuanmu yang Stella... Ya, aku mau. Apa? Mungkin yang aku butuhkan adalah kepercayaan diri hayalan Rusty. Jangan tersinggung. Tentu tidak. Ini seharusnya seru. Diam! Baiklah, Stella. Ucapkan selamat datang di sekolah PD Spox. Aku punya rencana 3 langkah untuk membangun kepercayaan dirimu. Sekarang keluarkan cerminmu. Langkah pertama, kalimat yang positif. Aku beri diriku 50 sehari. Pasti, bintikmu adalah karya seni. Kau pria yang paling tampan. Rambutmu adalah surai api merah yang lebah. Mungkin Stella bisa coba. Siapa? Oh, iya. Stella, giliranmu. Stella, kau menyikat gigi hari ini. Stella, kau punya rambut. Langkah kedua, kepercayaan diri melibatkan semua indera, termasuk penciuman. Kalau kau wangi, kau akan merasa baik. Kolonnya ini dari ayahku. Namanya kepercayaan diri pedas. Pakai sedikit saja, efeknya kuat sekali. Pedasnya terasa, tapi percaya dirinya tidak. Langkah terakhir adalah berjalan dengan pede. Lihatlah. Pede datang dari pinggul dan bibir. Wajah bebek, angkat dagu, siku keluar, tunjukkan pinggulmu, pertahankan kontak mata. Mulai dengan yang sederhana, kau baca saja lawakan ini. Itu selalu berhasil dengan kerumunan ini. Mengapa ayam melintasi lumbung? Jeruk, kau senang aku tidak bilang pisang? Oh, tunggu, itu lawakan yang salah. Aku membantai lawakan ini. Kau sudah melakukannya sekarang. Jangan pernah bilang membantai dengan kerumunan ini. Ya, ini menyenangkan. Tapi kalau kita mau membantu Stella, bagaimana kalau mencoba sesuatu yang terbukti berhasil dengan hipnosisku? Ini seharusnya bagus. Aku bisa buat rekaman tidur untuk kau dengarkan. Ketakutanmu akan hilang di pagi hari. Stella, fokus pada suaraku. Maaf, tenggorokanku gatal. Bayangkan kau di panggung. Apa itu berhasil? Apa kau sembuh? Aku bertaruh kentang gorengku itu tidak berhasil. Entahlah, aku dengar rekamannya, tapi aku rasa sama saja. Hanya ada satu cara untuk tahu. Dengarkan semuanya, Stella mau bilang sesuatu. Halo, SMP Royal Woods. Saya Stella Zhao, dan
Saya di sini berdiri di atas meja. Dan kalian di sana melihat dengan mata. Dan sebenarnya saya tidak merasa keberatan. Hipnotisme berhasil. Aku merasa hebat. Semuanya, saya akan mewakili sekolah di pameran sains tingkat provinsi. Datang dan saksikan. Sepertinya kentang goreng ini milikku, Rathman. Sekarang ada reporter Stella Zhao dengan segmen baru bernama Apa Isi Lokermu? Hey Emilia, para penonton berita aksi ingin tahu apa isi lokermu? Ada ring bola basket, bola disco, dan mesin es serut. Wah, lokerku biasa-biasa saja. Kukira tak ada yang bisa kalahkan apa isi koper Bohofner. Hai semuanya, lihat ini. Chandler, kami sedang menonton tim berita aksi. Tim berita aksi? Aku Lincoln, Pak ya. Semuanya perhatikan saat aku membacakan kabar yang konyol. Yang terbaik untuk terakhir. Kalian sedang siaran. Maaf penonton, tampaknya koneksi Stella terputus. Baik, Kang Guru. Di sini Lincoln McCloud undur diri. Nikmati hari kalian. Leherku. Kamera itu menyusahkan. Entah berapa lama lagi leherku tahan seperti ini. Hai semua, kalian beruntung. Aku ikut tim berita kalian. Oh, kau serius? Maaf, tapi timnya sudah penuh. Kami sudah cukup melihatmu di kelas yang sama untuk hari ini. Kita harus cari tahu harus diapakan peralatan itu. Hai semua, meskipun kalian telah menolakku, aku punya sesuatu untuk acara kalian. Aku bisa bilang apa? Chanman memang dermawan. Yap, sudah aman. Tidak penuh kotoran kali ini. Wow, kamera ini canggih sekali. Acara kita pasti akan keren kalau kita pakai ini. Iya, kupikir begitu. Lensa ini khusus definisi tinggi. Bagaimana kau bisa beli ini? Jangan cemaskan itu. Intinya, semua milik kalian. Jika aku boleh ikut tim berita kalian. Chandler, boleh permisi sebentar? Teman-teman, kita harus apa? Menurutku kamera video itu lebih bagus daripada traktor yang jalan sendiri saat panen jagung. Mengajak Chandler ikut kita sepadan dengan peralatan baru. Selamat datang di tim berita, Chandler. Wuhu! Ya, kalian membuat pilihan cermat. Sampai nanti. Wow, ini bagus sekali. Kini akan kusingkirkan kau selamanya. Sampai jumpa. Terima kasih karena tidak membuatku tampan. Kami tim berita aksi dengan berita sekolah hari ini. Selamat pagi, Kang Guru. Aku Lincoln McCloud melaporkan berita aksi. Tak perlu sesuaikan layar. Kami hadir di hadapan kalian di definisi tinggi berkat kamera baru kami. Sebelumnya, ada reporter baru kami, Chandler McCann. Apa menu hari ini, Chandler? Menu makan siang hari ini adalah favoritku. Ayam di wajahmu. Terdengar enak. Apa itu ayam di wajahmu? Ini ayam di wajahmu. Dia jahat. Itu kelewatan. Ya, memang apa salah ayam itu kepadanya? Teman-teman, kita harus pecat dia. Halo tim berita aksi. Itu tadi laporan berita yang sangat bagus, benar kan? Hai Chandler, kami tadi berunding dan menurut kami ini bukan... Apapun yang ingin kalian bilang, ucapkan kepada mikrofon baru ini. Wow. Tidak secepat itu. Aku ingin peran lebih besar di acara itu dengan waktu tampil lebih lama. Bagaimana kalau ramalan cuaca? Boleh minta waktu? Tentu. Teman-teman dengar, kita tahu Chandler itu payah sekali, tapi mikrofon membuat kita terdengar bagus. Ya, tidak ada lagi masalah suara saat berbincang-bincang. Lagi pula, dia tidak akan kacaukan ramalan cuaca. Baik, Chandler, kau dapat itu. Ya, sekarang Chandler dengan ramalan cuaca. Yo semua, Chanman di sini, siapkan sepatu karet kalian karena badai besar akan datang dan kalian pasti akan basah kuyup. Dadah. Ya, aku keliru. Dia mengacaukannya.
Ini berita eksklusif Catherine Mulligan. Saya membuka kedok pembuang kotoran beruntun. Pemiliknya Fix dan pembuang kotorannya Gilly. Astaga naga, bagaimana dia bisa mencuri cerita kita? Tim berita aksi dapat informasi bahwa seseorang yang terkenal bersembunyi di sini menyamar sebagai seorang wanita tua. Bersiaplah untuk takjub. Saya, Catherine Mulligan, mengungkap wanita tua kecil ini adalah Mick Swagger yang menyamar. Dia bersembunyi di sini saat dia menulis lagu untuk album barunya, Mick or Treat. Hei, itu kan berita kami. Tidak ada yang menipu kita, bocah Inggris. Lempari puding. Ini adalah kisah abad ini. Gas baik sekali memberitahu kita bahwa dia menghentikan pizza spaghetti. Ini hari yang suram untuk dunia kuliner. Oh tidak! Ini adalah gigitan terakhir dari potongan terakhir pizza spaghetti terakhir yang akan disajikan, Gas. Saya, Catherine Mulligan, melaporkan bahwa Anda tidak akan tahu betapa lezatnya makanan itu. Aku tidak mengerti bagaimana Catherine Mulligan terus mencuri berita kita. Seseorang pasti membocorkannya. Sepupuku Derek belajar jadi tukang ledeng. Dia bilang kau harus cari kebocoran dan menambalnya atau itu akan memburuk. Rusty benar. Kalau tidak bertindak, ini bisa jadi akhir tim berita aksi. Tunggu, bisakah kita mengheningkan cipta untuk pizza spaghetti? Lalu dia makan roti lapisku. Apa kau percaya? Pembocornya pasti seseorang di sekolah. Seseorang yang menguping kita. Apa menurutmu itu, Meryl? Mungkin saja. Iya, dia mungkin saja menyadap cerita kita di sarang lebah itu. Bagaimana menurutmu, Rusty? Rusty? Maaf, pesan teks ayahku memenuhi ponselku. Dia akan berkencan malam ini dengan kekasih misteri barunya. Dan dia ingin tahu apa yang harus dia kenakan. Ini atau ini? Aku akan pilih turtleneck. Dengan rahang itu, kurasa lebih cocok memakai taksido. Teman-teman, fokus. Oh tidak, Liam benar. Taksido lebih bagus. Kokipet sepertinya selalu mengelap meja itu saat kita makan siang. Jadi mungkin artinya informannya Kokipet. Tapi kita harus pastikan. Ayo ikuti aku. Teman-teman, aku baru dapat info. Royal Woods kekurangan daging cincang. Asyik! Itu terdengar seperti cerita yang sangat eksklusif. Ya, itu. Oke. Jadi, Patricia, siapa yang kau telepon? Mungkin, entahlah, seseorang dengan inisial KM. Sebenarnya ya, Kielbasa Mark, pemasok dagingku. Kalau ada kekurangan daging cincang, dia bisa memasokku. Kau pasti tidak keberatan aku bicara dengannya. Beritahu Tuan Kielbasa, berapa tarif dagingnya? Dan itu grosir. Wow. Daging tanpa tulang $3,87. Mark bilang itu murah. Kami akan keluar sendiri. Kalau bukan Kokipet, dari mana Catherine mengetahuinya? Pak Mew, guru kesenian. Dia ikut sudut budaya Clyde minggu lalu, mendemonstrasikan paper mache. Itu benar. Dan aku melihatnya memeriksa studio kita saat dia menyerbu meja camilan gratis. Minumlah Roman Rusty di sini. Interpretasi yang menarik dari Rusty, Nona Zo. Astaga, maaf Tuan Mew. Aku tidak bisa melupakan cerita eksklusif ini dari kepalaku. Penutupan Food and Fuel. Aku juga. Sama, kisah ini sangat penting. Maaf, aku terhanyut dalam rencana seni. Rusty inspirasi yang hebat. Teruslah berkreasi, seniman kecil. Bapak harus menelpon. Aku menemukan sesuatu yang pasti membuatmu tertarik. Aku janji. Apa ada ruang tersisa di pameran senimu? Salah satu siswaku baru melukis mahakarya. Jodelei. ¿Habéis oído eso? Funciona. Ven con papá. Zack, que eso no es una criatura. ¡Es una avalancha!
los pelos. Esperad, ¿y Liam? Bienvenidos a Royal Boots, Granjas Hannigan. ¡Liam! ¿Estás bien? Estoy bien. Seguid sin mí. Mi mamá me descongelará. Vaya churro. No tenemos pruebas del bicho, hace frío y no siento las piernas de tanto andar. ¡Ah! Chicos, no vamos a encontrarlo en la vida. Oh. Era nuestra oportunidad y la hemos perdido. Puede que no. Mirad esto. ¿Has hecho una foto? ¡Hola, tío! ¡Hola! Tenemos que subir la noticia a la web del colegio, pero a la voz de ya. Chicos, mirad, son los de los informativos. ¡Buen trabajo! Estelas y señores, tenemos un problema como un piano de cola. Y la foto que hicisteis no era de un abominable hombre de las nieves, era de Roxanne, la oveja que perdí. Imposible. Las ovejas no son tan grandes ni caminan a 2 patas. Vamos a ver. Hace un año que no la esquilo y la enseñé a andar a 2 patas para poder usar el skate juntos, ¿lo veis? Reconocería esos ojitos azules en cualquier parte. ¡Ostras! ¡Tiene razón! ¡Es Roxanne de verdad! Uy, tenemos que retractarnos de todo. Digamos que nos equivocamos y que confundimos a la oveja de nuestro amigo con una criatura mítica. ¿Fácil? Pero oyes lo que dices. Haríamos el ridículo y no solo en el cole, en todas partes. Rusty tiene razón. Es una noticia a nivel nacional. Nadie volvería a creer nuestros reportajes. A no ser que atrapemos a la oveja de Liam y la llevemos a esquilar. Así todos pensarán que el hombre de las nieves se ha ido de Royal Boots. ¿Qué me decís? Que nos vamos a recuperar a mi oveja. Ardilla nevada, adelante, aquí zarigüeya invernal. Objetivo a la vista, repito, objetivo a la vista. Genial, despistamos a Volhovner y vamos. ¡Lo sabía! ¡Me habéis estado saboteando todo el tiempo! ¿Dónde está la criatura? Lo siento, no tenemos ni la menor idea. Por cierto, estamos en el estanque donde patinábamos. No tengo ni idea de a qué estanque se refiere. Coordenadas exactas, 55 oeste, 22 norte. ¡Ja! ¡Chicos! ¡Tenemos compañía! ¡Apartaos de esa cosa! ¡Estamos en directo! Señor Volhovner, no puede hacerlo. Nos equivocamos. Este no es un hombre de las nieves. Es mi oveja, Roxanne. Por el dedo que me falta en mi pie derecho que eso no es una oveja. Podemos demostrarlo. Corte a lo bestia. Bueno, Catherine Mulligan les informa de que hemos sido engañados y que al señor Volhovner le falta un dedo en el pie. 2 dedos, perdí otro en el izquierdo. Oh. Oigan, por favor, no queríamos que esto acabara así. Creíamos que había un abominable hombre de las nieves en Royal Boots, pero al descubrir nuestro error, lo ocultamos para que no nos tomaran por malos periodistas. Sí, sentimos muchísimo haberles asustado. ¡Esperad! Soy Catherine Mulligan y digo disculpas aceptadas. Todos cometemos errores. Yo dije una vez que unos mutantes radiactivos habían tomado el ayuntamiento. Vale, pero eso fue real. Gracias, Catherine, te lo agradecemos. A partir de ahora, prometemos informar solo de la verdad. Lo garantizan los servicios informativos. Sí, vale, lo que queráis. Oiga, Mulligan, tengo una exclusiva para usted. ¿Conoce a alguien al que le falte 2 dedos? ¡Oh, deja de grabar!